Selamat malam. Baik, Malam. atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebentar lagi kita akan memulai diskusi kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah memberikan waktunya untuk bisa hadir mengikuti fokus grup diskusi kita pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ika Mesari Talombanua sebagai moderator, dan fasilitator kita pada malam hari ini atas nama Regina Brigita Muaya, tempat tanggal lahir, pemohon 2 Juli tahun 2000, asal sekolah SD Katolik Santo Yosef Sarosong, SMP Negeri 3 Tomohon, SMA Negeri 1 Tomohon. Itu sedikit perkenalan fasilitator kita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada fasilitator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya selaku fasilitator, saya akan memandu diskusi yang akan kita lakukan pada saat ini. Dalam diskusi ini, saya akan meminta pendapat, saran, tanggapan maupun kritikan dari teman-teman. Namun sebelum kita lanjut dalam diskusi, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Clara Melatunan, umur 20 tahun dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elviran Kalundang, umur 21 tahun, berkuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Veronica Pangalila, umur 20 tahun dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahri Pasume, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, umur 21 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada teman-teman. Pada saat ini, kita akan memulaikan diskusi kita. Yang menjadi topik dari diskusi kita pada saat ini, yaitu arti sehat. Nah, tentunya kita semua itu pasti ingin yang namanya hidup sehat, kan? Termasuk saya dan teman-teman juga pastinya ingin dalam keadaan yang sehat. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada teman-teman. Yang pertama, menurut teman-teman, sehat itu apa sih? Saya persilahkan kepada Saudari Veronica Pangalila untuk memberikan tanggapan. Baiklah, menurut saya, sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Terima kasih. Baik, apa sudah tidak ada yang akan ditambahkan? Kalau sudah tidak ada, saya ingin menanyakan kepada Saudara Fahri Pasune, menurut pendapat Saudara Fahri, sehat itu seperti apa? Terima kasih. Kalau dari saya sendiri, menurut saya sehat itu adalah orang yang tidak sakit. Maksudnya yang tidak sakit ini baik secara fisik maupun secara mental. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi masih seperti tanggapan dari Saudari Veronica, kalau sehat itu keadaan yang bebas dari penyakit secara fisik maupun mental. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman yang lain? Mungkin dari Saudari Ika. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu, sehat itu merupakan keadaan di mana seseorang bisa melakukan aktivitas fisiknya secara baik tanpa melakukan bantuan dari orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Saudari Clara dan Elviran, apakah ada tanggapan yang lain? Dipersilahkan. Terima kasih. Menurut saya berpendapat sama seperti Saudara Ika, Veronica, dan Fahri bahwa sehat itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang bisa bekerja dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.
Dari Saudari Elviren. Mungkin ada sedikit tambahan. Menurut saya juga seperti yang dikatakan oleh Fari, sehat itu adalah suatu keadaan kondisi fisik atau mental. Dan salah satu contoh dari kondisi fisik itu seperti rajin berolahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dari teman-teman. Jadi di sini hampir semua memberikan pendapat kalau sehat itu adalah kondisi yang baik secara fisik maupun mental, sosial juga. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, kalau menurut teman-teman yang disebut sehat secara fisik maupun mental itu seperti apa? Apakah ada yang akan memberikan pendapat? Dipersilahkan. Kalau dari saya, Ya. seperti yang saudari Ika sampaikan tadi, yang sehat itu kan kalau secara fisik itu dia mampu bantuan orang lain. Kalau secara fisik itu dari saya. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada pendapat yang lain, dipersilahkan. Saudari El mungkin. Menurut saya, sehat secara Dipersilahkan. fisik, kesehatan yang ditandai dengan kondisi tubuh yang bugar dan berfungsi secara normal dan bisa beraktivitas sehari-hari. Kondisi yang bugar itu misalnya seperti apa ada teman-teman yang ingin beri pendapat? Terima kasih. Kalau menurut saya, sehat itu, kalau bugar itu sehat kalau bugar itu rajin berolahraga, tapi ada juga sehat tapi dia tidak bugar karena termaksud malas untuk bekerja dan berolahraga, malas beraktivitas. Begitu, terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Menurut teman-teman, bagaimana cara untuk kita menjaga kesehatan kita, baik itu kesehatan secara fisik, mental, maupun sosial lainnya? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pendapat? Ada. Kalau dari saya, silahkan. Oh iya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri untuk menjaga kesehatan itu, yang pertama kita itu harus rajin berolahraga, makan makanan yang seimbang, dan tetap maksudnya menjaga tubuh kita agar selalu fit dan saling berkomunikasi agar itu apa namanya tidak hanya sehat secara fisik dan mental saja, tapi juga membawa apa itu namanya ya secara sosial juga kita bisa dikatakan sehat. Terima kasih. Ada pendapat lain dari teman-teman? Terima kasih. Kalau menurut saya ingin menambahkan supaya kita tetap sehat itu, kita bisa menjaga pola tidur kita yang cukup. Jadi, tidur itu 8 jam setiap hari, juga melakukan aktivitas fisik, dan kita mengelola stres kita. Jadi, buat diri kita tidak stres, itu bisa membuat tubuh kita tetap sehat. Terima kasih. Masih ada pendapat lain dari teman-teman? Saudari Ika? Baik, kalau menurut saya sendiri, cara untuk menjaga kesehatan tubuh itu dengan melakukan aktivitas minimalnya, yaitu melakukan berjalan kaki, tidak menggunakan motor kemana mau pergi, tapi memanfaatkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita seperti berjalan kaki, ataupun melakukan aktivitas yang bisa membuat atau membakar kalori daripada tubuh kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Jadi, dari jawaban dari teman-teman tadi ada yang mengatakan untuk menjaga kesehatan itu harus memiliki pola makan yang sehat, beraktivitas fisik, dan juga menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Saya ingin memberikan pertanyaan lagi mengenai yang pola makan yang sehat. Menurut teman-teman, pola makan yang sehat itu seperti apa dan bagaimana? Diberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan. Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, pola makan yang sehat itu yaitu pola makan yang terdiri dari karbohidratnya, ada proteinnya juga, dan juga tidak sering mengonsumsi yang namanya makanan cepat saji seperti mie instan atau makan junk food seperti itu. Karena itu tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Oh, baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Ika. Apa ada tanggapan lain dari teman-teman yang lain? Dari Saudara Fahri mungkin? Kalau dari saya, mungkin menjaga pola makan juga itu kan sangat penting. Maksudnya makan yang teratur lah. Jangan, maksudnya menjaga, ya intinya menjaga pola makan kita agar supaya teratur. Tidak, Iya. soalnya kalau pola makan yang tidak teratur kan juga bisa mengancam kesehatan tubuh kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya tanggap lain dari teman-teman. Saudari Clara ada? Terima kasih. Kalau menurut saya, kalau pola makan yang sehat itu, pertama kita jangan lupa sarapan, karena kalau kita sarapan, tubuh kita bisa sehat, karena itu adalah awal dari melakukan aktivitas. Lalu kita juga jangan kebanyakan minum kopi, karena kopi juga mengandung kafein yang kalau berlebihan tidak baik untuk tubuh. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya bertanya lagi kepada menurut teman-teman, bagaimana nilaian teman terhadap perilaku pola makan ini, baik dari teman-teman ataupun orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Penilaian teman-teman terhadap perilaku pola makan ini, apakah sudah baik atau mungkin masih kurang atau belum cukup? Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan pendapat. Maaf, fasilitator, bisa diulangi pertanyaannya? Soalnya suaranya itu tadi putus-putus. Tidak cepat. Maaf. Pertanyaannya saya ulangi. Bagaimana penilaian teman-teman terhadap perilaku pola makan, baik itu mau di pola makan teman-teman sendiri ataupun di ruang lingkup keluarga ataupun orang-orang yang ada di sekitar. Apakah sudah bisa dibilang baik atau belum cukup baik atau bagaimana? Penilaian dari teman-teman, pendapat teman-teman. Persilahkan. Apakah teman-teman sendiri sudah menerapkan itu pola makan hidup yang sehat atau bagaimana? Masih kurang baik. Dipersilakan kepada Saudari Veronica. Menurut saya masih kurang baik karena masih makan junk food, makanan cepat saji. Saudari Ika, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya sendiri, penilaian pola makan saya sendiri sih tidak baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya kan masih anak kos, jauh dari keluarga. Walaupun dalam situasi seperti ini ya, dalam segi makanan ya makan apa adanya saja, Dang. Contohnya kalau ada mie, makan mie.
Kalau ada cuman ada ikan ya ikan, nggak ada ikan, ada sayur, nggak sekaligus komplit begitu. Jadi ada satu kurang satu, jadi serba pas-pasan begitulah. Begitu. Kalau Oh, untuk pola makan keluarga baik, di sana terima kurang kasih. tahu juga. Oh ya, baik, terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin ada pendapat Oke, atau masukan yang lain? kalau dari saya, kalau menurut saya, saat saya berada di rumah ini, mungkin kalau dari saya rasa sudah baik karena pola makan kami di rumah ini teratur, jamnya makan pun sudah teratur maksudnya. Teratur. Beda kalau saya mungkin di Manado, kalau di kos ya seperti Ika bilang tadi, makan apa adanya kalau di kos. Jadi kalau masih kalau di rumah itu teratur, kalau di kos ya mungkin ya samalah seperti saudari Ika. Terima kasih. Tanggapan lain dari teman-teman, saudari Elviran mungkin? Terima kasih. Kalau saya juga sendiri sama seperti saudara Fahri. Mungkin kalau di rumah teratur, tapi kalau di kosan karena kuliah jadi tidak teratur. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi teman-teman sempat membahas untuk yang cara menjaga kesehatan, ada yang mengatakan tentang aktivitas fisik. Nah, saya ingin bertanya, menurut teman-teman, perilaku apa saja atau kegiatan apa saja yang termasuk dalam aktivitas fisik yang dapat kita lakukan sehari-hari? Dipersilakan kepada teman-teman. Saudari El. Terima kasih. Kalau menurut saya, aktivitas fisik yang bisa kita lakukan itu mencuci piring, memasak, jalan-jalan santai, dengan bersepeda itu juga merupakan aktivitas fisik. Terima kasih. Menurut teman-teman yang lain, apa ada jawaban yang lain? Saudari Elviran, mungkin ada jawaban yang lain? Saya rasa sama seperti saudari El. Terima kasih. Oh ya, jawaban yang lain dari teman-teman yang lain? Saudara Fahri? Kalau dari saya hanya sedikit tambahan saja, seperti yang dari pertanyaan pertama tadi yang saudari Ika memberikan tanggapannya, itu beraktivitas fisik itu juga seperti jalan kaki maksudnya kalau dari saya sendiri kan pergi ke warung itu saya jalan kaki, nggak perlu pakai kendaraan bermotor kan gitu. Jadi setidaknya jangan kurang sedikit bawa naik kendaraan, kecuali bersepeda lah kan, kalau bersepeda juga kita beraktivitas fisik. Nah, kalau itu hanya sedikit tambahan dari saya. Masih ada tambahan lain dari teman-teman? Kalau menurut saya, aktivitas fisik seperti tunggu nih. Kalau menurut saya, aktivitas fisik seperti menyapu halaman. Dan kalau ke warung juga sama seperti yang dikatakan Fahri dan Ika, jalan kaki, jangan menggunakan sepeda motor atau mobil. Oh ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya, menurut teman-teman, apakah aktivitas fisik ini sudah diterapkan baik itu dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ataupun mungkin dari orang-orang terdekat, orang-orang sekitar? Menurut teman-teman bagaimana? Terima kasih. Kalau dari saya, yang saya perhatikan dari orang-orang sekitar saya, mungkin dari teman-teman atau juga keluarga dekat atau tetangga-tetangga, masih banyak yang masih jarang yang melakukan aktivitas fisik seperti yang saya sampaikan tadi, karena jarak dari rumah saya ke warung itu nggak sampai 100 meter, tapi kebanyakan menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi ke warung.
untuk ke pasar juga begitu, sama kebanyakan sih sudah mengandalkan sudah jarang melakukan aktivitas fisik karena dengan adanya kendaraan bermotor seperti itu. Kalau untuk saya sendiri sih saya masih melakukan aktivitas fisik karena ya kalau cuma dekat sih enggak harus pakai kendaraan kalau menurut saya. Kendaraan. Terima Ya, kasih. dari teman-teman yang lain? Baik, kalau dari saya sendiri, dalam kegiatan saya sehari-hari sih, pasti saya melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit, bisa juga lebih, dengan menggunakan aplikasi YouTube begitu, apalagi karena di situasi di rumah saja saat ini, jadi memanfaatkan waktu yang ada. Tetapi kalau untuk orang-orang di sekeliling saya, malahan mereka lebih meluangkan waktunya untuk rebahan terus, main HP terus. Mereka malas untuk melakukan aktivitas fisik seperti melakukan senam ataupun aktivitas jalan kaki di sekeliling kos seperti ini. Mereka malas. Malas. Mereka malas begitu. Paling mereka tidur. Iya. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan lain atau apakah tanggapan teman-teman yang lain sudah sama dengan? Oh ya. Kalau menurut saya, Dipersilakan. perilaku untuk aktivitas fisik bagi saya saya melakukan aktivitas fisik dengan sama seperti Ika, yaitu menonton YouTube dan melakukan zumba atau senam aerobik. Dan kalau di sekeliling saya masih jarang. Oh ya, baik, dari jawaban dari teman-teman, hampir semua menjawab kalau di sekitar teman-teman masih jarang kan, masih ada yang jarang untuk melakukan aktivitas fisik itu. Saya ingin bertanya, kira-kira menurut teman-teman apa yang menyebabkan orang-orang itu malas untuk melakukan aktivitas fisik itu? Saudari Clara mungkin? Oh ya, dipersilakan. Kalau dari saya sendiri, kalau menurut pandangan saya, banyak orang sudah mulai malas melakukan aktivitas fisik karena dengan didampingi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, contohnya saja kan, kalau dulu orang pergi ke pasar, ke warung itu jalan kaki, kan. Tapi sekarang karena sudah ada kendaraan bermotor, jadi orang-orang sudah malas berjalan kaki, lebih mengandalkan motor atau mobil. Contoh lainnya juga karena adanya gadget atau smartphone, orang-orang jadi malas karena hanya seperti yang Ika katakan tadi, nonton sambil rebahan begitu karena adanya gadget. Kan ada istilah sekarang itu kalau YouTube itu lebih dari TV. Ya. Terima kasih. Kalau menurut pendapat Saudara Fahri, mungkin orang-orang merasa lebih dipermudah karena adanya perkembangan dari teknologi itu. Padahal kalau sebenarnya bisa dikatakan seperti itu. Ya, harusnya orang itu melakukan aktivitas fisik walaupun cuman aktivitas fisik yang ringan. Apakah ada pendapat lain dari teman-teman? Apa yang menyebabkan untuk ini orang-orang sulit untuk menerapkan untuk aktivitas fisik? Dipersilahkan kepada teman-teman. Ada sedikit tambahan dari saya. Berdasarkan yang saya lihat, penyebabnya yaitu karena mindset dari teman-teman saya atau orang-orang di sekeliling saya ini yang salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena menurut mereka, orang yang melakukan aktivitas fisik seperti saya melakukan zumba ataupun yoga seperti itu di kamar, mereka pikir yang melakukan itu hanya orang-orang yang mau melakukan diet. Nah, untuk mereka yang sudah merasa kurus atau sudah merasa sudah sehat, itu
itu nggak perlu melakukan aktivitas fisik. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya salah. Sebenarnya mau kurus, mau orang gemuk, mau bagaimana tetap melakukan yang namanya olahraga. Tetapi mereka tidak berpikir panjang seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari Saudari Ika. Masih ada tanggapan lain dari teman-teman yang lain? Terima kasih. Saya juga ada sedikit tambahan seperti jawaban tanggapan Saudara Fahri tadi. Seperti yang kita lihat sekarang kan sudah teknologi sekarang sudah canggih seperti yang adanya sekarang seperti Gojek. Jadi orang-orang sekitar, masyarakat sekitar kita itu malas untuk membuat sendiri. Maunya sekarang cuma lewat handphone, supaya langsung ada. Jadi tuh enggak suka Langsung mau terima jadi, Dang. di dapur. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Apa ada pendapat dari teman-teman yang lain? Kalau sudah tidak ada, saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, dari jawaban dari teman-teman sudah berikan tadi, kira-kira apa masukan dari teman-teman agar orang-orang yang ada di sekitar itu, dorang mau sadar dang, kong dorang mau menerapkan ini aktivitas fisik pada dorang pe kehidupan sehari-hari. Masukan dang dari teman-teman, kira-kira apa yang orang boleh mau baking? Dipersilahkan. Kalau dari saya, kita sebagai calon ahli kesehatan masyarakat mungkin bisa memberikan sedikit himbauan atau sedikit apa namanya itu Penyuluhan. Iya, penyuluhan kepada masyarakat sekitar kita. Tidak usah maksudnya tidak usah yang terlalu luas dan maksudnya biar baru face to face satu dua orang yang tetap kan kalau misalnya sudah ada satu dua orang yang melakukan kegiatan fisik, maksudnya seperti pagi-pagi itu orang bikin zumba sama-sama di perlingkup atau nggak usah perlingkuhan per kompleks juga begitu kan, tetap orang-orang lain itu semua tabak iko lagi. Jadi menurut saya pergerakan kita lah hanya dengan memberikan sedikit penyuluhan kepada saudara mungkin atau orang-orang terdekat, tetangga begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tanggapan lain dari teman-teman? Dari Saudari El? Terima kasih. Kalau menurut saya, yang kita bisa lakukan yaitu dengan memberikan motivasi kepada mereka. Jadi kita memberikan motivasi kepada mereka bahwa dengan kita melakukan aktivitas fisik, tubuh kita bisa menjadi sehat dan kita tidak akan gampang terkena penyakit. Dengan melakukan motivasi kepada mereka, kita berharap supaya mereka bisa, pola pikir mereka bisa berubah dan mereka bisa melakukan aktivitas fisik seperti yang kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi tanggapan yang lain dari teman-teman? Dipersilahkan bagi yang ingin memberikan tanggapan. Dari Saudari Ika mungkin? Kalau dari saya sendiri harus ada niat dari orang lain setelah kita memberikan mereka pengertian, motivasi, tentunya juga harus didukung dari niat dari orang lain tersebut karena tanpa niat semuanya tidak akan berhasil. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Jadi di sini teman-teman memberikan saran untuk memberitahu ataupun mengajak orang-orang itu agar dapat melakukan aktivitas fisik itu. Di sini juga kita sebenarnya bisa menjelaskan pada orang-orang itu kalau aktivitas fisik itu harus
yang berat, karena ada kan yang aktivitas fisik ringan seperti cuma mencuci piring di rumah. Dorang kan boleh mau baking itu dari yang ringan dulu, nyendak kong langsung mau baking yang berat. Jadi kira-kira begitu. Oke, sekarang orang mau lanjut ke pertanyaan yang berikut. Tadi teman-teman juga sempat membahas di cara untuk menjaga kesehatan. Ada yang mengatakan soal pola tidur. Pola tidur yang seperti apa yang orang harus lakukan untuk orang mau menjaga orang kesehatan? Apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat mengenai hal itu? Pola tidur, Persilahkan. menurut saya pola tidur seperti istirahat yang cukup agar terhindar dari, biasanya kan kalau tidak istirahat yang cukup pasti ada sakit kepala sedikit. Oh iya. Ada lagi tanggapan dari teman-teman yang lain? Dari saudari Ika. Baik, kalau dari saya sendiri, pola tidur yang bagus itu contohnya tidur jangan terlalu larut malam, karena kebiasaan terutama mahasiswa itu lebih suka begadang karena sibuk main handphone, main game. Jadi kadang mereka lupa akan waktu jam tidur yang bagusnya. Oh ya, baik, terima kasih. Masih ada lagi tanggapan dari teman-teman yang lain mengenai pola tidur ini sendiri? Atau mungkin ada dari teman-teman yang ingin memberikan saran atau tanggapan bagaimana untuk orang mau menjaga orang pola tidur ini agar dapat menjadi pola tidur yang sehat bagi orang, for orang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalau dari saya itu yang pertama yang harus dilakukan itu jangan kalau lupa misalnya orang bilang jangan tahan mata. Biasa kan sudah menjadi kebiasaan kalau orang itu biar semangat tomar dia bilang belum jam tidur, tahan mata aja dulu. Dan kali dia tahan mata itu sampai pagi, Pak. Maksudnya minimal kan orang-orang jam tidur itu 7 sampai 8 jam per hari. Iya. Jadi kalau misalnya semua ngantor nggak usah tahan mata, kalau perlu tidur Jo. Dan yang Langsung lebih tidur. penting lagi usahakan tidur itu di bawah jam 11 malam. Ya, gitu. Oh iya. Terima kasih. Ada lagi tanggapan yang lain dari teman-teman? Dari saudari Firen, apa ada tanggapan? Saya rasa jawaban yang teman-teman katakan sudah baik. Oh, baik, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya ingin bertanya kembali kepada teman-teman. Untuk yang cara menjaga kesehatan kita, menurut teman-teman, perilaku merokok itu apa bisa dimasukkan ke dalam salah satu cara untuk menjaga orang kesehatan atau bagaimana? Apa ada tanggapan dari teman-teman? Dipersilahkan pada teman-teman. Kalau dari saya, mungkin itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan masyarakat juga, karena orang yang perilaku merokok itu bukan hanya merugikan
satu orang saja, tapi kan ada yang dikatakan perokok aktif dan perokok pasif. Dan juga yang seperti saya ketahui, yang lebih berbahaya itu perokok pasif. Maksudnya bukan saya tidak mengatakan kalau perokok aktif itu tidak berbahaya, tapi yang lebih berbahaya itu perokok yang pasif. Jadi kalau dari saya, perilaku merokok itu sangat merugikan, bukan hanya merugikan 1-2 orang, tapi bisa merugikan banyak orang. Jadi kalau dari saya, harus ada tindakan pemerintah yang bisa mengatur tentang orang-orang yang berperilaku merokok ini. Oh ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Ada pendapat lain dari teman-teman? Dari teman-teman yang lain? Kalau dari saya sendiri, perilaku merokok itu, saya setuju dengan pendapat dari Fahri yang mengatakan perilaku merokok itu tidak baik, karena selain merugikan dari segi kesehatan, juga berdampak pada segi ekonomi. Dari yang sebenarnya uang itu bisa dia pergunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, malah dia menggunakannya untuk membeli rokoknya dan akibatnya akan buruk terhadap kesehatan tubuhnya. Apalagi kalau seseorang itu merokok di tempat-tempat umum. Nah, itu akibatnya sangat buruk sekali untuk orang yang ada di sekitarnya. Jadi masih banyaklah masyarakat saat ini yang kurang memperhatikan daripada aturan-aturan yang telah diberikan atau larangan yang telah diberikan untuk merokok di tempat umum tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ingin bertanya lagi, kalau menurut teman-teman sendiri, apa masukan dari teman-teman untuk mengenai perilaku merokok ini? Masukan yang bisa teman-teman berikan mengenai perilaku merokok ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya, itu yang pertama itu harus ada ketegasan dari pemerintah. Ya. Yang bisa memberi peraturan tentang kawasan merokok itu. Yang kedua itu harus ada hadiah bagi orang yang sudah berhenti merokok. Maksudnya kita memberikan sedikit maksudnya hadiah seperti apa, mungkin seperti apa yang bisa kita berikan kepada mereka yang telah berhasil berhenti merokok, agar supaya orang-orang yang lain juga bisa termotivasi untuk berhenti merokok. Oh ya, baik. Apa ada pendapat yang lain dari teman-teman? Kalau saya mau menambahkan pendapatnya dari Pak Hari, saya setuju dengan yang namanya memberikan sebuah penghargaan atau yang namanya apresiasi kepada orang yang telah berhenti merokok tersebut. Contohnya dalam satu desa atau dalam satu kelurahan begitu membuat perlombaan begitu buat keluarga yang tidak merokok atau tanpa asap rokok di dalam satu rumah tersebut, akan diberikan apresiasi dari kepala desa atau dari bupati atau dari mana. Nah, dengan begitu kan otomatis ada semangat daripada masyarakat yang telah ikut atau yang telah mendengar daripada kegiatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada pendapat yang lain dari teman-teman? Dari Saudari El. Terima kasih. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Saudara Fahri dan Saudari Ika sudah betul, bahwa harus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berhenti merokok. Begitu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Apa dari Saudari Veronica dan Elviran ada pendapat lain atau mungkin pendapatnya sudah sama dengan teman-teman yang lain? Sudah sama dengan pendapat yang lain. Oh ya, terima kasih. Kalau begitu, saya ingin memberikan pertanyaan yang terakhir.
Kan di sini semua selaku seorang mahasiswa kesehatan masyarakat, kan kesehatan masyarakat itu yang saya tahu bergerak dalam bidang preventif dan juga promotif, pencegahan dan juga mempromosikan kesehatan. Kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira apa yang boleh torang backing selaku torang ini mahasiswa kesehatan masyarakat untuk mau membuat itu masyarakat atau torang sendiri pun sadar akan torang kesehatan. Diberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin memberikan pendapat. Baik, kalau dari saya sendiri untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk bisa menerapkan pola hidup sehat itu dengan cara tidak lain daripada kita melakukan hubungan pendekatan yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama keluarga kita pun kita harus melakukan edukasi yang baik kepada mereka. Kita menjelaskan apa sih manfaat daripada aktivitas atau pola hidup sehat yang kita terapkan dalam kehidupan kita begitu, terutama untuk anak-anak muda. Apa manfaatnya nanti, apa akibatnya nanti di masa tua setelah kita menerapkan hidup sehat ini, dan apa akibatnya kalau kita tidak menerapkan. Karena masih banyak anak-anak muda juga yang merasa mengabaikan dan untuk kegiatan menerapkan pola hidup sehat ini. Terima kasih. Dipersilakan kepada teman-teman lain yang ingin memberikan tanggapan. Iya, terima kasih. Kalau dari saya, yang pertama saya akan melakukan edukasi bukan hanya kepada masyarakat, bukan hanya sekedar motivasi, bukan hanya sekedar edukasi begitu, tapi saya akan menjelaskan tentang apa pentingnya PHBS itu. Saya rasa kalau orang-orang sudah mengerti tentang dan memahami tentang PHBS ini, mungkin mindset mereka juga akan berubah. Maksudnya mereka tahu mana yang baik, mana yang bisa mereka lakukan, mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Bukan hanya untuk PHBS yang ada di rumah tangga, mungkin juga di sekolah dasar. Karena itu juga penting bagi anak-anak untuk mengetahui tentang perilaku hidup bersih. Bekal yang telah diberikan oleh guru-guru di sekolah dasar itu mungkin bisa menambah ilmu pengetahuan anak-anak SD, dan juga yang berada di lingkungan sekitar kita juga bisa kita berikan sedikit edukasi tentang PHBS sendiri. Terima kasih. Oh, jadi menurut pendapat Fahri, kita harus memulai membiasakan perilaku hidup sehat itu mulai dari masih kecil, dari SD, begitu? Iya. Ya. Masih ada teman-teman lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun pendapat? Terima kasih. Sedikit tambahan dari saya. Menurut saya, kita sebagai kesehatan masyarakat, selain penyuluhan dan pendekatan, secara sendirinya juga kita harus mempraktikkan kepada masyarakat agar mereka juga melihat bahwa kita sendiri juga melakukannya, bukan hanya memberikan materi atau teori-teori tentang kesehatan. Jadi masyarakat juga bisa langsung melakukan, bukan hanya kalau pengetahuan kan sebagian besar mungkin tahu, tapi kalau untuk mempraktikkan mungkin masih agak susah. Makanya kita juga harus mempraktikkan, jangan nanti mungkin dari masyarakat melihat, oh sedangkan kita juga sebagai kesehatan masyarakat tidak mempraktikkan, tapi hanya selalu memberikan penyuluhan materi begitu tentang kesehatan. Jadi masyarakat juga tidak mau dan mau ikut itu anjuran yang torang kasih begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada pendapat lain dari teman-teman?
Menurut saya, memberikan motivasi, memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan dengan menerapkan PHBS agar bisa mencegah faktor risiko penyakit yang akan penyebab yang akan menyebabkan kematian dan menerapkan gaya hidup yang sehat. Mulai dari diri sendiri agar masyarakat pun bisa mencontohi kita semua. Baik, ada pendapat lagi dari Saudari R. Terima kasih. Pendapat saya sama dengan teman-teman yang lain bahwa ketika kita akan memberikan penyuluhan kepada orang lain untuk perilaku hidup sehat, kita juga sendiri kita juga harus melakukan hal tersebut. Kita juga harus menunjukkan perilaku hidup yang sehat kepada orang lain supaya mereka bisa mencontohnya. Jadi kita tidak hanya memberikan ilmu kepada mereka, tapi kita juga mencontohkan kepada mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat maupun saran dari teman-teman sekalian. Saya rasa diskusi kita pada saat ini cukup sampai di sini. Dan dari diskusi yang telah kita lakukan pada saat ini, dapat ditarik kesimpulan kalau keadaan yang sehat itu merupakan keadaan sejahtera, baik kondisi fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial yang merupakan suatu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Untuk cara-cara mencegah ataupun cara untuk menjaga kesehatan kita itu dapat kita lakukan mulai dari menjaga pola makan kita agar tetap sehat, kita dapat melakukan aktivitas fisik sehari-hari, dan juga menghindari yang namanya perilaku merokok agar tidak membahayakan kesehatan kita maupun kesehatan orang lain. Saya kira cukup sekian untuk diskusi kita pada kesempatan saat ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ika, mic-nya nyala. Baik, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat fasilitator dan juga teman-teman yang telah menyediakan waktu dan kerjasama serta apresiasi yang baik dalam diskusi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto dulu. Oke, foto. Semua